Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Trikohar, NIM 4011800, kelas ISB semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi pendahuluan dan kajian pustaka. Ada 3 konsep yang berkaitan, yaitu kajian pustaka, yang kedua kerangka konseptual, yang ketiga pendahuluan. Kajian pustaka yaitu suatu kegiatan penelitian yang bertujuan melakukan kajian secara sungguh-sungguh tentang teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti sebagai dasar dalam melakukan pada tahap penelitian selanjutnya. Sedangkan kerangka konseptual yaitu keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Kerangka konseptual menjadi pedoman penelitian untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian. Sedangkan pendahuluan yaitu mempunyai makna atau sesuai yang mula-mula dilakukan permulaan, pembukaan dari sebuah pidato, di antaranya yaitu buku, karangan, dan sebagainya. Komponen studi pendahuluan. Yang pertama yaitu menjelaskan mengenai alur pikir pemilihan topik dan area riset. Di antaranya yaitu latar belakang, ruang lingkup, dan batas-batas riset, asumsi yang digunakan, dan tujuan riset. Latar belakang yaitu berisi tentang alasan rasional dan esensial yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan fakta-fakta, data, referensi, dan temuan penelitian sebelumnya. Pada bagian awal, latar belakang adalah gambaran umum tentang masalah yang akan dihadapi atau yang diangkat. Sedangkan ruang lingkup riset secara umum dapat dibagi dalam 3 garis besar sesuai dengan perspektifnya, yaitu yang pertama aplikasi dari riset, objektif dari riset, informasi yang dicari. Saya jelaskan. Aplikasi dari riset yaitu sesuai dengan perspektif dari aplikasi riset yang dilakukan. Ada 2 pembagian yaitu riset murni atau penelitian murni dan riset terapan atau penelitian terapan. Yang selanjutnya yaitu tujuan umum riset. Tujuan umum riset yaitu secara umum itu untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru untuk membuktikan atau menguji kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada, atau lebih jelasnya untuk mengembangkan mengetahui atau pengetahuan yang sudah ada. Komponen studi pendahuluan yang kedua yaitu elaborasi tentang tinjauan terhadap kepustakaan atau literatur review dalam bidang yang dikaji atau riset terdahulu. Nah, literatur review itu yaitu tinjauan pustaka atau istilah yang sering dikerjakan oleh mahasiswa ketika sedang mengerjakan skripsi, tesis, atau disertai dengan literatur review. Tidak hanya bermakna membaca literatur, tapi lebih ke arah evaluasi yang mendalam dan kritis tentang penelitian sebelumnya pada suatu topik. Komponen studi pendahuluan yang ketiga yaitu gambaran tentang hubungan antara hasil keputusan dan kerangka konseptual yang dikembangkan. Selanjutnya yaitu komponen kerangka konseptual, yaitu ada 3. Yang pertama, mengemukakan kerangka teoritis yang dipakai dalam peneliti. Yang kedua, mendeskripsikan hubungan antara masalah yang diteliti dan kerangka konseptual yang dipakai. Bukan membahas komponen-komponen masalah secara berdiri sendiri, terpisah dari tema pokok penelitian. Yang ketiga, menjelaskan hubungan antara kerangka teoritis dan penelitian terdahulu. Yang selanjutnya yaitu komponen kajian pustaka, yaitu melakukan theoretical mapping atau karya terdahulunya atas tema yang sedang diteliti, dan bukan sekedar menjelaskan komponen pada tema secara berdiri sendiri. Yang kedua, menggambarkan theoretical mapping atau karya terdahulu tersebut baik dalam ranah subjek maupun lokasi penelitian. Saya jelaskan theoretical mapping. Theoretical mapping yaitu teori pemetaan struktur.
dalam bahasa Indonesia yaitu teori penalaran analogis oleh Dietrich Gardner yang dianugerahi penghargaan David A. Redgroup pada tahun 2016. Itu untuk kontribusi pada landasan teori kognisi manusia. Contoh kerangka konseptual yaitu yang pertama judul Agama dan Ekonomi. Maknanya agama bagi pedagang Arab di makam Sunan Ampel Surabaya. Kerangka konseptual yang selanjutnya yaitu kaitan agama dan perilaku ekonomi. Yang kedua, peran pemahaman agama dan pengarahan perilaku seseorang dalam berbisnis. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.